Tutorial kali ini adalah bagaimana cara menginstal salah satu aplikasi database, yaitu MySQL, yang akan diinstal dengan menggunakan aplikasi server PHP. Jadi karena MySQL di sini akan digunakan dengan PHP sebagai database dan PHP sebagai aplikasinya, jadi yang perlu lakukan adalah terlebih dahulu yaitu konfigurasi untuk PHP. Saya tekan next, lalu change, lalu next lagi, dan untuk menginstal MySQL minimal Anda harus menyertakan ekstensi atau item MySQL pada pasi Anda. Jadi klik next lagi dan change. Setelah selesai, klik finish, dan di sini saya mendownload suatu MySQL 5 masih dalam format zip. Dan terlebih dahulu saya ekstrak dulu. Dan setelah selesai, saya drag mungkin di sini. Lalu foldernya dibuka dan pilih setup. Untuk setup wizardnya, setelah muncul untuk halaman pertama, klik next. Lalu di sini ada beberapa setup tipe, yaitu typical, complete, dan custom. Dimana typical yaitu secara default akan dikonfigurasi oleh MySQL sendiri, dan di sini ada complete yaitu untuk semua jenis item-item atau beberapa yang dapat disertakan, dan ada custom dimana settingannya dapat secara manual. Untuk kali ini saya akan memilih custom, tetapi yang hanya saya rubah adalah install to, yaitu tempat file directory di mana tempat kita akan menginstal MySQL. Jadi di sini saya pilih map dan MySQL, mungkin MySQL saja, MySQL, lalu klik OK. Dan jika Anda lihat di sini, maksud saya jika di sini di tempat instalasi Anda tidak mengotak-atik atau mengubah settingannya, ini kurang lebihnya sama dengan settingan tipe pada tipikal. Jadi walaupun kostum, settingan pertamanya yaitu settingan yang tidak jauh beda dengan settingan tipikal. Setelah sudah, karena saya hanya mengubah untuk file directory-nya, lalu klik next dan install. Proses instalasi saya skip karena cukup memakan waktu. Setelah muncul tampilan seperti ini atau tampilan instalasi sudah selesai, Anda akan dikonfirmasikan untuk settingan pada pada konfigurasi MySQL server. Jadi klik finish dan di Windows yang muncul klik next. Dan di sini ada pilihan untuk MySQL instance konfigurasi, di mana ada detail dan standar. Untuk pemilihan ini yaitu pemilihan konfigurasi type. Jika Anda tahu akan beberapa settingannya, mungkin Anda bisa memilih tadi yaitu detailed konfigurasi. Tapi jika Anda ingin menyeting untuk settingan standar, misalnya jika Anda newbie atau pemula atau beginner atau tidak mau terlalu repot atau bagaimananya, pilih standar, di mana standar konfigurasi ini merupakan konfigurasi yang telah disediakan oleh MySQL. Jadi settingan seperti settingan default. Lalu klik next. Dan di sini pilih saja ini, include bin directory in window page. Lalu ya seperti ini kira-kira. Lalu klik next. Dan di sini konfigurasi untuk password dari MySQL Anda. Yang perlu Anda ketahui jika Anda menginstal suatu MySQL, nama server Anda secara default adalah root, yaitu ROOT. Dan Anda dikonfirmasikan untuk menyeting password dari MySQL Anda. Jadi misalnya saya sini menyeting sebuah password, dan
Setelah Anda mengkonfirmasi untuk password, lalu klik next dan execute. Jika semuanya selesai, maka akan tampilan seperti ini, yaitu pada empat-empatnya diberi tanda centang. Tapi nanti jika biasanya pada bagian apply security setting, nanti di sini akan ada beberapa masalah. Ya, jika terjadi seperti itu, yang Anda perlu lakukan hanyalah execute kembali seperti itu, jadi seperti retry. Dan jika selesai, klik finish. Dan karena kita telah melakukan konfigurasi baru pada PHP, jadi sebaiknya bukan sebaiknya sih, seharusnya dilakukan restart pada Apache service. Karena saya menginstal Apache application service pada web server Apache, jadi setiap kali pengubahan dari konfigurasi PHP harus di restart untuk Apache-nya. Sudah tekan OK. Untuk melihat apakah MySQL Anda terinstall, maksudnya untuk mengetes atau untuk testing seperti itu, Anda perlu ke MySQL command line client. Ini merupakan tempat untuk beberapa settingan di mana Anda bisa melakukan suatu perubahan database di MySQL command line. Jadi masukkan password Anda, misalnya saya masukkan password MySQL, dan jika password Anda benar, maka akan tampilan seperti ini. Untuk exit, klik saja exit atau quit.